rasa. Begitulah kegalauan bercampur menjadi satu. Tanpa di sana sini, tawa menawar barang kebutuhan. Di saat seperti itu, tiba-tiba seorang wanita berteriak. Aduh, kamu tuh bisa nanya aja dan gak tahu perasaan orang lain. Nanya-nanya saya di kemalingan. Kecopetan kamu, Abang. Juga siapa ini punya salah, Abang. Tukang beca masuk dengan wajah polos seperti biasanya, mendekati Casey dengan takut-takut.
Sini. Lepas baju kamu sekarang. Semua. Saya taruh ke dalam aja. Sekarang kamu pergi ke Balikpapan penyekat ini dan keluarkan semua isi perut kamu. Belum keluar. Biji-biji kedelai, kayaknya makan tempe. Pak, minta biskuit lagi, biskuit kurang. Perutku sakit. Belum. Masih ada sisa-sisa tempe. Dalam urutan waktu melakukan hal yang sama, sementara di Balikpapan itu, semua orang terus menunggu dan berkomentar dengan seenaknya. Yukesi mulai merasa bosan menunggu, lalu dia pun menelpon suaminya. Papa cepat sekali ke pasar pagi-pagi, Papa. Ibu dicabret, Pak. Cepat ya, Pak. Jangan lama-lama. Tidak lama kemudian, suami Yukesi datang dan ikut bergabung di Balikpapan. Sudah, kasihan ya Bu. Enggak, Pak. Kasihan bagaimana, Pak? Kalung ibu tuh dicabret, Papa itu kan bukan betul-betul haji. Tapi buktinya mana kalau dia ngambil kalung ibu? Semua orang di sini juga sudah tahu jambret itu yang ada kalung ibu. Dia masukin ke mulutnya, Pak. Tapi kan dia sudah mengeluarkan isi perutnya berkali-kali. Tapi tidak ada juga yang keluar kotoran bersama kalungnya. Itu berarti bukan dia ngambil kalung ibu. Enggak, Pak. Pokoknya ibu tuh cuma kepingin kalung ibu kembali. Udah itu aja, kita nggak usah repot-repot cari kabarnya, Pak. Tidak usah memaksa Bu. Pergi haji itu kalau kita belum siap secara lahir maupun batin, itu artinya kita belum dipanggil dari oleh Tuhan. Tapi aku tetap nggak mau sama Supriyadi, toh. Dia satu sosialnya lebih rendah dari kita. Tapi dia bisa naik haji, Pak. Bu, jika kita pergi haji dengan memaksakan diri, padahal kita belum siap secara lahir maupun batin, itu tidak dibenarkan oleh agama. Lagian kan si Supriyadi punya warisan dari bapaknya. Ya udah, kalau bapak mau kayak gitu. Ya sudah, sekarang ibu pergi kepada kepala pemeriksa untuk mencabut tuduhan ibu itu. Ya nggak mau lah. Bapak saja itu mau, toh. Begini Bu, istri saya sudah mengikhlaskan kalung ibu. Kita sudah mencabut tuduhan itu kepada orang. Nah, kalian mengikhlaskan kalung ibu hilang. Benar Bu. Baiklah, Pak. Saudara-saudara, Yukesi dan suaminya telah mengikhlaskan kalung itu untuk hilang. Jadi, tuduhan atas jambretan ini dicabut oleh Yukesi. Maafkan kami ya Pak. Rekadi mengantar jambret itu dengan memampahnya.
Sesampainya di sebuah gang menuju tempat tinggal si jambret, mereka berhenti. Sudah Pak, begini saja. Saya di depan sana Pak. Maafkan atas kemaluan saya pada kalian. Belilah ini untuk setan, belilah makanan. Saya akan benar-benar dosa-dosa. Maafkan saya, Bu. Apakah tidak ada bicara yang bisa membantu sampai ke sana? Saya tidak tinggal. Tidak usah Pak. Maafkan saya, Bu. Bapak tidak pernah merasa berdosa. Bapak orang baik. Bapak adalah saksi Yesus. Saya harus bilang sama Bapak bahwa anak saya sedang kritis. Istri saya juga sedang depresi. Saya perlu biaya untuk pengobatannya. Bapak adalah saksi yang benar. Bapak nggak boleh merasa berdosa. Sebenarnya 3 hari kalau gitu rumah pada habis Pak. Tapi saya menangis kembali. Bapak orang baik hukuman saya Pak. Kau masih menggunakan pispol. Pispol!